Perkenalkan, nama saya Wumi Olivia Vanessa Medi dengan NIM 682023-063. Perkenalkan, saya Raldiva Dialova dengan NIM 682023-014. Perkenalkan, nama saya Novesa Mary Leweroy dengan NIM 682023-122. Di sini kami ingin mempresentasikan perencanaan strategi sistem informasi manajemen terhadap studi kasus Trisecond cabang Salatiga. Struktur tugas akhir perencanaan sistem informasi manajemen terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada input, yang kedua ada essential activities, dan yang terakhir ada output. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama, kami izin untuk mempresentasikannya mulai dari input. Di sini saya akan menjelaskan input dari studi kasus kami, yaitu Trisecond. Yang pertama ada Porter 5 Force, lalu yang pertama itu ada persaingan industri. Jadi tingkat persaingan di industri fashion ini sangat tinggi karena banyak merek lain seperti Erigo, Greenlight, dan Lois yang menawarkan produk dengan target pasar yang serupa. Jadi untuk mempertahankan posisinya, Trisecond mengandalkan kekuatan merek, kualitas bahan yang bertahan lama, serta promosi digital melalui website dan media sosial. Lalu yang kedua ada ancaman pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru berada di tingkat sedang. Meskipun membuka usaha fashion kini semakin mudah karena adanya e-commerce, tapi membangun brand sebesar Trisecond itu membutuhkan modal yang sangat besar juga. Selain itu juga membutuhkan jaringan distribusi yang luas dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi hal ini menjadi hambatan bagi pemain baru untuk menyaingi posisi Trisecond. Yang ketiga, ada ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti ini tergolong di tingkat sedang hingga tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke brand lain yang menawarkan harga lebih murah atau desain yang sedang tren di masa yang kini. Lalu, loyalitas pelanggan terhadap cita brand dan kualitas produk Trisecond itu membuat pelanggan cenderung tetap memilih produk mereka. Selanjutnya, ada kekuatan tawar pembeli. Kekuatan tawar pembeli itu cukup tinggi karena banyaknya pilihan merek dengan harga dan kualitas yang bersaing. Untuk mengatasinya, Trisecond berusaha menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah serta promosi dan pengalaman berbelanja yang nyaman baik di toko offline maupun di toko online. Lalu di sini ada juga kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok ini berada di tingkat sedang. Trisecond sangat bergantung pada bahan berkualitas untuk menjaga citra produk. Namun, memiliki beberapa pemasok tetap itu tidak terlalu bergantung pada satu pemasok. Jadi adanya pemasok dari berbagai lokasi itu membantu menjaga konsistensi harga dan mutu bahan baku yang diterima. Yang kedua, di sini ada Porter Internal Value Chain, ada Support Activities dan Primary Activities. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Primary Activities. Jadi, di Primary Activities ini ada inbound logistik, yaitu menerima barang head to toe dari pusat perusahaan, lalu ada operation, yaitu ada pengecekan produk dan penempatan produk di store, lalu ada outbound logistik, yaitu menyediakan barang head to toe, barang yang bisa kita pakai dari kepala hingga kaki, lalu ada sales dan marketing. Trisecond memberikan diskon sesuai dengan arahan pusat. Lalu, Trisecond tersedia di platform online juga, promosi melalui media sosial, pemasangan banner, dan pembagian brosur. Lalu, selain itu juga konsumen dapat mengambil produk yang dipesan secara online dan dapat diambil secara offline di cabang terdekat. Lalu yang terakhir ada servicing, yaitu memberikan garansi penukaran barang bagi produk yang tidak sesuai. Lalu ada support activities, ada firm infrastructure. Yang pertama itu ada spreadsheet untuk pengelolaan keuangan, dan juga ada perizinan, pajak, dan regulasi. Yang kedua ada human resource management, itu promosi perekrutan karyawan melalui media sosial. Terdapat proses seleksi seperti wawancara dan training, dan juga menerapkan sistem bonus dan SP untuk karyawan. Yang ketiga ada teknologi development, itu ada spreadsheet untuk internal dan sistem POS untuk menghubungkan ke pusat. Lalu juga ada scanner, printer, tab, dan PC sebagai penunjang proses bisnis, dan juga ada CCTV. Lalu yang keempat ada procurement, yaitu pengadaan barang untuk mendukung penjualan utama seperti rak, hanger, box atau kontainer, patung, manekin. Lalu selanjutnya ada analisis OTSW. Analisis OTSW ini menunjukkan bahwa Trisecond memiliki kekuatan pada citra brand nasional, konsistensi kualitas produk, serta variasi kategori yang lengkap. Jadi di sini yang pertama ada opportunities, ada tren industri fashion yang terus berkembang, ada potensi peningkatan layanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem, ada peluang memperluas jangkauan pasar melalui platform daring atau website dan aplikasi, dan ada peluang pengembangan fitur layanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada threats, yaitu ada persaingan yang ketat antar merek fashion lokal dan nasional, ada perubahan tren fashion yang cepat, risiko gangguan operasional jika terjadi kerusakan perangkat, dan juga ada ketergantungan terhadap kebijakan dan sistem dari kantor pusat. Ketiga ada strength. Strength dari Trisecond yaitu brandnya sudah dikenal luas di Indonesia, produk berkualitas dengan pilihan lengkap untuk pria, wanita, dan juga anak-anak. Ada pelayanan yang baik di toko offline maupun di toko online. Dan juga Trisecond sudah menggunakan aplikasi POS dan sistem digital pendukung lainnya. Yang terakhir ada weakness. Sistem dan spreadsheet itu belum terintegrasi secara menyeluruh. Trisecond juga belum memiliki sistem cadangan atau backup yang otomatis. Pemanfaatan data dan analitik masih terbatas, dan juga ketergantungan pada sistem manual dalam beberapa proses gudang. Lalu untuk selanjutnya ada digital trends. Jadi digital trends itu perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang turut mempengaruhi kegiatan bisnis. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama untuk yang eksternal, tren belanja online dan penggunaan aplikasi brand. Jadi masyarakat sekarang itu semakin sering belanja lewat platform digital, dan Trisecond juga sudah mengikuti tren ini dengan menyediakan website dan aplikasi resmi, sehingga pelanggan itu bisa berbelanja secara online melalui website tersebut dan tidak perlu datang ke store secara langsung. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan menjaga kenyamanan pelanggan. Yang kedua, masih di eksternal, yaitu promosi aktif melalui media sosial. Jadi Trisecond ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok yang menjadi wadah utama untuk mengenalkan koleksi baru.
3Second memanfaatkannya untuk menampilkan gaya berpakaian anak muda dan membangun interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan. Selanjutnya, ada peningkatan minat pelanggan terhadap layanan digital yang cepat. Jadi pelanggan ini makin terbiasa dengan sistem pembayaran digital dan layanan instan. Oleh karena itu, 3Second terus menjaga agar proses transaksi, baik di toko offline maupun online, tetap berjalan lancar dan praktis. Selanjutnya, di internal, ada pemakaian sistem POS atau Point of Sales untuk transaksi harian. Jadi, sistem POS membantu kasir dan supervisor mencatat penjualan dengan cepat dan akurat. Data penjualan otomatis tersimpan, jadi lebih mudah untuk laporan harian dan pengawasan stok. Lalu ada penggunaan spreadsheet bagian gudang. Jadi di bagian gudang itu masih memakai spreadsheet untuk transaksi atau untuk mencatat dan memantau barang masuk dan barang keluar. Sistem ini sudah berjalan dengan baik, tapi lebih baik bisa dikembangkan lagi supaya lebih terhubung dengan sistem penjualan. Dan yang terakhir, ada perawatan perangkat dan pelatihan dasar karyawan. Jadi karyawan itu sudah terbiasa memakai perangkat seperti komputer kasir, printer, dan scanner. Jadi perangkat juga rutin dicek supaya tidak menghambat pekerjaan, terutama saat toko sedang ramai. Selanjutnya, ada McFarland Strategy Grid. Jadi, untuk strategi yang pertama itu, website dan aplikasi daring menjadi sarana utama promosi dan penjualan digital. Lalu, sistem cloud pusat menghubungkan cabang dengan kantor pusat secara real-time. Untuk high potensialnya, ada integrasi POS dan spreadsheet, berpotensi mempercepat proses pelaporan dan pengecekan data, dan sistem analisis data penjualan dapat mendukung keputusan berbasis data. Lalu untuk operasional, itu sistem POS digunakan untuk mencatat transaksi secara cepat dan akurat, dan spreadsheet membantu pengelolaan dan pemantauan stok barang di gudang. Terakhir ada support, yaitu Google Drive digunakan untuk penyimpanan dan berbagai data antar karyawan, dan sistem manajemen SDM yang membantu pelatihan dan evaluasi kinerja karyawan. Lalu di sini juga ada selanjutnya flowchart proses bisnis atau information flow. Jadi proses bisnis di 3Second Salatiga itu dimulai dari tahap penerimaan barang dari kantor pusat. Jadi setelah barang tiba di toko, karyawan melakukan login ke aplikasi Point of Sale atau POS untuk mencatat dan penerimaan barang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan kondisi produk baik dari segi jumlah, kualitas maupun kesesuaian dengan data pengiriman. Jadi saat pelanggan datang ke toko, mereka dapat memilih produk yang diinginkan dan membawa barang tersebut ke kasir untuk melakukan transaksi. Lalu petugas kasir memindai atau men-scan barcode produk menggunakan sistem POS yang secara otomatis menampilkan data produk dan harga. Di proses pembayaran ini, pelanggan dapat memilih dari 3 metode, yaitu tunai, debit, atau kris. Di sini saya akan menjelaskan di bagian essential activities, yaitu yang pertama ada strategi OTSW. Di strategi OTSW ini ada strength. Di strength ini ada 4 poin. Yang pertama itu brand sudah dikenal luas di Indonesia. Kedua, produk berkualitas dengan pilihan lengkap. Ketiga, pelayanan yang baik di toko offline maupun di online. Yang keempat, sudah menggunakan aplikasi POS dan sistem digital pendukung lainnya. Yang kedua ada weakness, ada 4 poin juga. Yang pertama ada sistem dan spreadsheet belum terintegrasi secara menyeluruh. Yang kedua, belum memiliki sistem cadangan. Ketiga, pemanfaatan data dan analitik masih terbatas. Yang keempat, ada ketergantungan pada sistem manual dalam beberapa proses gudang. Lalu ada opportunities. Yang pertama ada tren industri fashion yang terus berkembang. Yang kedua ada potensi peningkatan layanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem. Yang ketiga, peluang memperluas jangkauan melalui platform daring pasar. Yang keempat, peluang pengembangan fitur layanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu ada bagian trend. Yang pertama ada persaingan yang ketat antar merek fashion lokal dan nasional. Yang kedua, perubahan tren fashion yang cepat. Yang ketiga ada resiko gangguan operasional jika terjadi kerusakan perangkat. Dan yang terakhir ada ketergantungan terhadap kebijakan dan sistem dari kantor pusat. Di sini kami memiliki 4 strategi. Yang pertama ada SO strategi, di mana masing-masing strategi tersebut masing-masingnya 4 poin. Yang pertama untuk SO strategi, yang pertama memanfaatkan kekuatan merek 3Second yang populer di kalangan anak muda untuk menangkap tren fashion yang terus berkembang lewat promosi digital dan kolaborasi bersama influencer. Lalu yang kedua, mengoptimalkan kualitas dan variasi produk untuk mendukung digitalisasi dan integrasi sistem agar operasional lebih efisien. Yang ketiga, ada memperluas pasar daring melalui website dan aplikasi resmi dengan pelayanan pelanggan yang baik. Yang keempat, mengembangkan fitur digital seperti pelacakan pesanan dan rekomendasi produk agar pengalaman pelanggan lebih personal. Lalu yang kedua di sini ada WO strategi. Yang pertama, mengintegrasikan sistem POS dan spreadsheet agar proses kerja lebih cepat dan akurat. Yang kedua, membangun sistem cadangan data berbasis cloud untuk menjaga keamanan informasi. Yang ketiga, memanfaatkan analisis data pelanggan untuk promosi yang lebih efektif. Lalu yang keempat, mengotomatisasi proses gudang agar mampu memenuhi peningkatan permintaan secara online. Yang ketiga di sini ada ST strategi. Yang pertama, memperkuat citra lokal brand premium untuk menghadapi persaingan ketat melalui promosi digital yang konsisten. Yang kedua, menyesuaikan desain produk dengan tren fashion yang cepat berubah. Lalu yang ketiga, menjaga loyalitas pelanggan lewat pelayanan cepat meski ada pembatasan kebijakan dari pusat. Yang keempat, memanfaatkan sistem POS dan teknologi digital untuk menjaga stabilitas operasional saat gangguan terjadi. Lalu yang keempat di sini kami memiliki WT strategi. Yang pertama, mengurangi ketergantungan sistem manual dengan integrasi POS spreadsheet agar lebih efisien. Lalu yang kedua, menerapkan sistem cadangan data otomatis untuk mencegah kehilangan data. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis data agar lebih adaptif terhadap tren fashion sendiri. Lalu yang terakhir, yaitu keempat, melatih karyawan agar lebih siap menghadapi perubahan sistem dan kebijakan dari pusat. Lalu kita masuk ke materi balance score. Di sini di dalam balance score memiliki 4 poin. Yang pertama ada finansial, customer, internal process, learning and grow. Di dalam finansial ada objektif dan measure. Di sini objektifnya memiliki 2 poin, measure-nya juga 2 poin. Untuk finansial, objektif yang pertama adalah meningkatkan pendapatan melalui kanal digital. Yang kedua, menekan biaya operasional toko melalui efisiensi sistem. Lalu di measure-nya, peningkatan penjualan online per kuartal. Dan yang kedua, penurunan biaya operasional tahunan. Kita masuk ke customer. Di sini objektif yang pertama dari customer adalah meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, memperkuat citra merek 3Second sebagai lokal premium brand.
Untuk measure-nya sendiri, yang pertama adalah indeks kepuasan pelanggan atau survey rating, yang kedua adalah jumlah pelanggan tetap atau repeat order. Lalu kita masuk ke internal proses. Untuk objektifnya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses bisnis. Yang kedua, memperkuat keamanan dan keandalan data operasional. Untuk measure-nya sendiri, yang pertama adalah waktu pelaporan stok dan transaksi. Yang kedua adalah jumlah kesalahan input data per bulan. Dan yang terakhir adalah learning and grow. Untuk objektifnya yang pertama adalah mengembangkan kompetensi digital dan adaptasi teknologi bagi SDM. Yang kedua, menumbuhkan budaya kerja berbasis inovasi digital. Untuk measure-nya sendiri adalah yang pertama, jumlah pelatihan digital yang diikuti per tahun. Yang kedua, persentase karyawan yang mahir menggunakan sistem POS dan cloud. Lalu kita masuk ke critical success factor. Di sini di dalam tabelnya memiliki 4 poin. Yang pertama adalah tujuan strategis, faktor kritis keberhasilan atau CSF. Yang ketiga, dampak terhadap 3 second di salah 3, dan yang keempat, dukungan dari SITI. Yang pertama, kita masuk yang pertama adalah mempertahankan keunggulan produk dan brand. Untuk CSF-nya sendiri adalah produk berkualitas tinggi dan desain mengikuti tren anak muda. Lalu untuk dampaknya terhadap 3 second adalah meningkatkan citra merek serta keputusan pembelian. Studi ini menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di 3 second. Lalu untuk dukungan SITI-nya adalah sistem POS terintegrasi yang mencatat kualitas dan stok produk. Lalu tujuan yang kedua adalah mengoptimalkan pemasaran digital dan interaksi pelanggan. Untuk CSF-nya sendiri, kepercayaan dan kemudahan akses informasi dalam e-marketing. Lalu untuk dampak terhadap 3 second adalah meningkatkan loyalitas pelanggan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu untuk dukungan SITI-nya, platform digital seperti media sosial, website resmi 3 second, dan ada sistem voucher pelanggan. Lalu masuk ke tujuan strategis yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional toko. Untuk CSF-nya sendiri adalah proses penataan stok, transaksi dan pelaporan yang sistematis. Untuk dampak terhadap 3 second adalah alur operasional lebih cepat, stok terkontrol, biaya operasional lebih rendah. Untuk dukungan SITI, POS cabang terhubung ke pusat dan laporan hariannya secara otomatis. Masuk ke tujuan strategis yang keempat adalah memperkuat koordinasi antara cabang dan pusat. Untuk CSF-nya, sinkronisasi data transaksi, stok serta promosi secara real time. Dampak terhadap 3 second-nya sendiri, pusat dapat membuat keputusan secara cepat, toko cabang dapat lebih tanggap. Untuk dukungan SITI-nya, infrastruktur jaringan pusat dan cabang, sistem pelaporan terintegrasi. Lalu untuk tujuan strategis yang terakhir adalah memperluas jangkauan pasar dan memperkuat identitas merek. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan data dan informasi. Di dalam tabel terhadap 4 poin, yang pertama jenis data atau informasi, yang kedua tujuan penggunaan, yang ketiga dampak terhadap operasional toko, dan yang terakhir ada media atau sistem pengelolaan. Yang pertama, untuk jenis data atau informasinya adalah data stok barang. Di sini tujuan penggunaan adalah memantau ketersediaan produk serta kebutuhan di stok. Lalu untuk dampak terhadap operasional tokonya adalah menghindari kehabisan produk populer dan mengoptimalkan penataan produk. Untuk media atau sistem pengelolaannya adalah sistem POS dan database stok pusat. Lalu masuk ke jenis data yang kedua, data transaksi penjualan. Untuk tujuannya, mengetahui performa produk, metode pembayaran, dan tren penjualan. Untuk dampaknya adalah mendukung analisis penjualan dan strategi promosi. Untuk medianya, POS yang merangkap harian dan sistem pelaporan pusat. Masuk ke data yang ketiga adalah data pelanggan. Untuk tujuannya adalah mencatat riwayat pembelian pelanggan, preferensi, dan interaksi pelanggan. Untuk dampaknya adalah mempermudah implementasi program loyalitas dan pemasaran personal. Untuk medianya adalah database pelanggan terhubung ke sistem POS. Untuk data yang keempat adalah data keuangan. Tujuannya adalah mencatat pendapatan dan pengeluaran cabang. Untuk dampaknya adalah transparansi keuangan tinggi dan memudahkan audit internal. Untuk medianya, spreadsheet, keuangan, dan laporan POS. Untuk data yang terakhir adalah data promosi. Tujuannya untuk menyusun dan evaluasi efektivitas kampanye promosi. Untuk dampaknya terhadap operasional adalah promosi menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Untuk medianya adalah sistem pelaporan promosi pusat dan platform digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai output, bagian output. Yang pertama ada kebutuhan fungsi aplikasi. Di sini bagian aplikasi inti di 3 second sebenarnya sudah berjalan baik, tapi belum sepenuhnya terintegrasi. Intinya itu ada POS, point of sales, dipakai untuk mencatat transaksi, mencetak invoice, update stok, dan laporan otomatis ke pusat. Ini merupakan sistem utama dari operasional toko. Yang kedua ada spreadsheet internal, ini dipakai untuk laporan tambahan, keuangan, stok gudang, dan data karyawan. Nah, ini masih manual sehingga berpotensi beda dengan yang ada di dalam pos, karena ini spreadsheet internal. Lalu ada sistem pelaporan ke pusat, itu semua data cabang seperti omset dan performa harian dikirim ke pusat secara berkala. Lalu ada aplikasi loyalitas dan voucher, di sini mendukung promo, diskon, dan data pelanggan yang terhubung ke pos juga. Lalu yang terakhir ada pembayaran digital berupa kris, debit, dan tunai. Ini membuat proses transaksi lebih cepat dan memudahkan pelanggan sendiri. Dan di sini terdapat masalah utama, pos dan spreadsheet itu belum terintegrasi penuh sehingga rawan selisih data dan stok. Masuk ke kebutuhan infrastruktur ITIL versi 4. Nah, analisis ITIL versi 4 pada 3 second difokuskan pada 3 praktik utama yang paling berpengaruh terhadap strategi SITI cabang, yaitu Information Security, Problem Management, dan Infrastruktur and Platform Management. Nah, di sini kita langsung masuk pada Information Security Management. Nah, ini berfokus pada pengamanan data transaksi stok dan pelanggan melalui POS dan server cloud pusat. Kondisi saat ini itu keamanan dasar sudah baik, namun cabang belum memiliki mekanisme backup otomatis dan bergantung penuh pada pusat. Lalu kebutuhan strategis atau IT strateginya dari Informasi Security Management itu menambah prosedur backup terstruktur, lalu memperkuat kontrol akses dan menyiapkan mitigasi keamanan untuk proses manual seperti spreadsheet. Masuk pada poin kedua, itu ada problem management. Nah, di problem management ini pada analisis penerapan di 3 second itu menangani akar penyebab masalah berulang seperti error POS, selisih stok POS dan spreadsheet, gangguan internet, dan kerusakan pada printer. Nah, di sini
kondisi saat ini pada Trisecond itu sudah dilakukan penanganan insiden, namun problem manajemen belum maksimal karena integrasi sistem belum penuh dan masih banyak proses manual. Lalu kebutuhan strategis atau IT strategi dari problem manajemen itu integrasi penuh POS dan gudang. Nah, standarisasi SOP stok, pengurangan proses manual, dan peningkatan diagnosa teknis dari pusat ke cabang. Lalu poin terakhir ada infrastruktur and platform management. Di sini analisis penerapan di 3 second-nya, mengelola POS, lalu PC, back office, scanner, printer, router, wifi, CCTV, dan cloud server nasional. Nah, lalu kondisi saat ini yang ada di 3 second sendiri, infrastruktur cukup stabil, tetapi beberapa perangkat sering bermasalah. Jaringan tuh kadang juga lambat, dan workflow pada gudang masih manual. Kebutuhan strategis atau IT strategi dari infrastruktur and platform management itu bisa berupa modernisasi perangkat, perbaikan koneksi internet, otomasi proses gudang, serta konsolidasi sistem menjadi satu platform terintegrasi. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi TI. Nah, struktur organisasi divisi IT, 3 second itu mengadopsi model terpusat atau centralized IT, di mana seluruh fungsi teknologi informasi itu dikendalikan di bawah otoritas tunggal IT manager. Nah, IT manager di sini bertanggung jawab merumuskan arah strategi TI, memastikan operasional sistem berjalan optimal, dan menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis perusahaan. Di bawahnya itu terdapat 3 fungsi spesialis yang terbagi jelas. Yang pertama ada IT support, yang kedua ada sistem analis, dan yang ketiga ada e-commerce spesialis. Struktur terpusat ini memastikan standarisasi dan efisiensi biaya di tingkat korporat, sambil memberikan fokus spesialisasi yang kuat untuk mendukung operasional dan pertumbuhan digitalisasi perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke Future Application Portfolio. Jadi di sini saya akan memberikan perbandingan. Yang pertama pada McFarland kondisi saat ini, teknologi yang digunakan 3 second masih fokus pada kebutuhan dasar operasional seperti POS, spreadsheet gudang, Google Drive, dan juga sistem cloud pusat. Aplikasi yang masuk kategori strategik dan high potensial masih bersifat fungsional. Misalnya website untuk promosi dan rencana integrasi POS dan spreadsheet yang baru menjadi potensi. Nah, sistem yang dipakai sekarang sudah membantu proses kerja, tetapi banyak aktivitas yang masih dilakukan secara manual, terutama pada pengelolaan stok dan pelaporan. Teknologi pendukung karyawan juga masih sederhana dan belum sepenuhnya terintegrasi. Di sini, sedangkan pada McFarland Future atau masa depan yang kami harapkan itu teknologi yang direncanakan jauh lebih modern. Sistem seperti sistem omnichannel yang berarti seluruh saluran penjualan seperti toko fisik, website, marketplace, dan aplikasi itu digabung dalam satu sistem agar data dan layanan itu berjalan konsisten. Nah, salah satunya kami ingin merencanakan virtual try-on 360 derajat yang memungkinkan pelanggan mencoba pakaian secara digital dari berbagai sudut menggunakan kamera, sehingga bisa melihat tampilan baju seolah sedang dicoba langsung. Nah, ini sangat membantu apalagi jika ada di dalam aplikasi 3 second sendiri yang basisnya itu online. Lalu ada AI forecasting stock, adalah kecerdasan buatan yang memprediksi kebutuhan stok berdasarkan pola penjualan sehingga stok lebih akurat. Tentu ini juga membantu pihak 3 second dalam memastikan berapa sih yang diperlukan dalam satu desain baju itu, berapa stok yang memungkinkan untuk habis dalam 1 bulan atau jangka waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada sensor IT atau IoT atau Internet of Things, adalah sensor otomatis yang memantau jumlah barang di gudang tanpa input manual. Nah, teknologi-teknologi ini akan didukung oleh POS Cloud yang terhubung langsung ke pusat, lalu ada ERP terpadu dan juga dashboard analitik. Nah, ruang kerja digital juga serta platform pelatihan online. Secara keseluruhan, McFarland masa depan ini sebenarnya menunjukkan perubahan 3 second menuju sistem yang lebih cepat, otomatis, dan juga saling terhubung. Nah, kesimpulannya untuk rangkaian input, esensial, dan output ini, hasil analisis strategis menggunakan Porter 5 Force, Value Chain, OTSW, Digital Trends, McFarland Strategic, dan ITIL versi 4 dapat disimpulkan bahwa 3 second salah 3 berada pada lingkungan persaingan yang kuat dan dinamis sehingga memerlukan dukungan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Saat ini sistem POS dan cloud pusat sudah membantu menjaga akurasi data transaksi, namun proses pengelolaan stok dan pelaporan masih bergantung pada spreadsheet sehingga rentan terjadi perbedaan data. Nah, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran sudah berjalan baik, tapi pemrosesan data dan integrasi antara sistem masih perlu ditingkatkan. Analisis infrastruktur juga menunjukkan bahwa praktik information security, problem management, dan infrastruktur and platform management pada cabang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan mekanisme backup, keterhubungan sistem, dan beberapa perangkat yang sering mengalami gangguan. Melalui Future Application Portfolio, terlihat bahwa 3 second memiliki peluang besar untuk berkembang menuju ekosistem digital yang lebih otomatis dan terhubung, terutama melalui penerapan omnichannel, AI forecasting stock, virtual try-on 360 derajat, dan sistem ERP terpadu. Begitu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan penempatan mohon dimaafkan, dan juga untuk informasi lebih detail atau pendetailan yang sangat-sangat lumayan dalam itu terdapat dalam laporan kelompok kami. Terima kasih.